membaca surat Al-Kahfi dari Jumat. Pada hari Jumat hadisnya sah atau enggak? Hadis membaca surat Al-Kahfi pada malam dan hari Jumat sepanjang yang saya ketahui sabit, sah karena datang dari riwayat sahihah. Walaupun tidak disebut pada sebagian riwayat, tidak mengapa. Karena selama yang meriwayatkannya itu Al-Hafidh, Al-Mutqin, maka selamanya riwayatnya diterima. Karena ia merupakan tambahan lafaz dari perawi yang thiqah, yang tidak diriwayatkan oleh kawan-kawannya sesama perawi thiqah. Ini madhab jumhur al-fuqaha wal-muhaddithin. Ini kan yang bikin bingung, banyaknya pertanyaan, karena sebagian ikhwan menyatakan hadis tersebut dhaif, tetapi secara mujmal, kesimpulan. Kalau saya tidak salah seperti itu ya. Tidak dirinci mengapa lemahnya. Ini bingung. Maka bagi para pelajar seperti saya dan antum yang akan menyelamatkan diri dari taklid semata, tentu tidak akan berpegang kepada perkataan tersebut. Karena setiap celaan harus dijelaskan kenapa. Bahkan saya melihat di video di YouTube Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini melemahkannya dan memperincinya, menjelaskannya. Walaupun saya tidak setuju. Tetapi beliau menjelaskan sebab beliau melemahkan. Nah, saya mengatakan bahwa apa yang dijelaskan Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini tidak tepat. Yang benar hadis itu sahih. Maka saya sebetulnya sudah menulis ini panjang lebar di kitab Al-Masail jilid ke-14, masalah ke-701. Ya belum terbit tentu itu. Baru aja terbit 13. Itu saya panjang lebar. Seperti ini saya menjelaskannya. Ini tidak dapat tidak, terpaksa karena begitu banyak pertanyaan. Saya harus sedikit tafsil. Ini menyimpang dari pembicaraan kita ya. Tapi nggak apa-apa ya kelihatannya. Perlu ya. Hadis tentang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, sanad itu beredar dari jalan Abu Hashim Ar-Rummani. Abu Hashim Ar-Rummani menerima hadis ini dari Abu Mijlaz. Abu Mijlaz, mim, jim, lam, zay, Mijlaz, menerima hadis ini dari Qais bin Ubad. Qais bin Ubad menerima hadis ini dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Abu Hashim Ar-Rummani yang terakhir tadi sampai kepada Qais bin Ubad, itu para perawi thiqat dari perawi Bukhari dan Muslim. Yang meriwayatkan dari Abu Hashim Ar-Rummani ada 3 orang. Yang pertama Hushaim bin Bashir, yang kedua Syu'bah bin Hajjaj, yang ketiga Sufyan bin Sa'id bin Masruq Al-Thawri, atau terkenal dengan nama Sufyan Al-Thawri. 3 orang. Yang meriwayatkan dari Abu Hashim, yang meriwayatkan dari Hushaim bin Bashir, ada beberapa orang. Ada Nu'aim bin Hammad, meriwayatkan dari Hushaim. Al-lafaznya marfu' sampai kepada Nabi SAW, dan lafaznya sampai kepada Nabi SAW, marfu' sampai kepada Nabi SAW, dan lafaznya yang sangat terkenal. Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jumu'ati adha'a lahum minan nur bainal jumu'atain. Orang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka meneranginya, cahaya meneranginya di antara 2 Jumat. Tetapi Nu'aim bin Hammad dhaif, dilemahkan oleh para ulama. Dan lafaz bainal jumu'atain tidak tepat. Keliru dia. Oleh karena itu yang mengiringi, yang mengikuti Nu'aim adalah Yazid bin Makhlad bin Yazid. Diriwayatkan secara mu'allaq oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Lafaznya sama, marfu', lafaznya sama, tapi bagian akhirnya fima bainahu wa bainal baitil atiq, akan meneranginya
jaraknya antara dia dengan Ka'bah, Baitul Atiq. Ini lafaznya benar, tetapi hadisnya mu'allaq. Kemudian yang meriwayatkan dari Hushaim lagi, selain Nu'aim bin Hammad dan Yazid bin Makhlad bin Yazid, ada Abu Nu'man. Abu Nu'man namanya Muhammad bin Fadl As-Sadusi. Dia meriwayatkan dari Hushaim bin Bashir. Dan terus kata seperti yang saya sebutkan, tetapi mauquf, hanya perkataan Abu Sa'id Al-Khudri, tetapi dihukumi marfu karena berbicara tentang perkara yang gaib. Al-lafaznya seperti ini. Man qara'a surat al-kahfi lailatal jumu'ati adha'a lahu minan nur fima bainahu wa bainal baitil atiqa. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat, maka nur cahaya akan meneranginya antara dia dengan Ka'bah, jaraknya. Nah, ini hadis sahih, mauquf, perkataan sahabat yang dihukumi marfu, yakni bersandar kepada Nabi SAW. Mengapa? Karena yang dibicarakan adalah perkara yang gaib, yang tidak mungkin Abu Sa'id Al-Khudri akan mengetahui bahwa membaca surat itu pada malam Jumat akan diterangi oleh cahaya antara dia dengan Mekah, dengan Ka'bah. Kalau bukan dapat keterangan dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ini sahih hadisnya. Karena rawi-rawinya thiqat. Abu Nu'man, rawi dari Bukhari dan Muslim, thiqah. Hushaim bin Bashir, saya jelaskan, thiqah. Abu Hashim Ar-Rumani, dan terus ke atas tadi saya jelaskan. Ini rawi sahih ala syaratil Bukhari wa Muslim, atas syarat Bukhari dan Muslim. Di sini disebut malam Jumat. Dan Abu Nu'man tidak sendirian dalam meriwayatkan hadis itu. Ada yang membantunya, yaitu Al-Imam Sa'id bin Mansur, meriwayatkan di kitab sunannya dari Hushaim bin Bashir dan terus ke atas. Mauquf, sama. Lafaznya, man qara'a surat al-kahfi fi yaumil jumu'ati adha'a lahu minan nur fima bainahu wa bainal baitil atiq. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka cahaya akan meneranginya antara dia dengan Ka'bah. Sa'id bin Mansur, seorang imam dari rawi Bukhari dan Muslim, thiqah, dan penulis karya-karya ilmiah. Ia meriwayatkan hadis ini di kitab sunannya. Ini sahih. Disebut hari Jumat. Tidak bisa hadis ini ditolak. Hanya karena yang lain tidak meriwayatkan lafaz Jumat, lafaz hari Jumat. Tidak bisa. Karena masing-masing rawi thiqah meriwayatkan apa yang ia terima dari syekhnya. Ini riwayat Hushaim bin Bashir. Sekarang kita lihat riwayat Syu'bah bin Hajjaj. Yang meriwayatkan dari dia Muhammad bin Ja'far Gundar. Lafaznya seperti ini. Man qara'a surat al-kahfi kama unzilat kanat lahu nuran yawmal qiyamati min maqamihi ila Makkah. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi, tidak disebut malam dan hari Jumat, sebagaimana diturunkan, cahaya akan meneranginya nanti pada hari kiamat antara dia dengan Mekah. Sama dengan hadis yang sebelumnya, hanya di sini tidak disebut hari Jumat, menunjukkan bahwa cahaya yang akan menerangi nanti pada hari kiamat, bukan sekarang. Kan? Man qara'a surat al-kahfi kama unzilat kanat lahu nuran yawmal qiyamah min maqamihi ila Makkah. Barang siapa yang membaca surat al-kahfi sebagaimana Allah turunkan, maka cahaya akan meneranginya pada hari kiamat. Kalimat yaumul qiyamah ini berfaedah sekali. Ini hadisnya pun sahih. Sebagian meriwayatkan marfu kepada Nabi SAW, yang meriwayatkan dari Syu'bah, yaitu Yahya bin Katsir Abu Ghassan, marfu kepada Nabi SAW. Sedangkan Muhammad bin Ja'far meriwayatkan mauquf, tetapi tetap saja dihukumi marfu. Kemudian riwayat Sufyan Ats-Tsauri sama dengan riwayat Syu'bah bin Hajjaj, mauquf, tidak disebut hari, tidak disebut
hari Jumatnya. Tidak disebut hari Jumatnya. Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini, karena sebagian ikhwan tidak memperinci, saya perlu mengomentari apa yang dikatakan Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini. Saya tidak sepakat. Mempertentangkan antara riwayat Hushaim bin Bashir dengan riwayat Syu'bah bin Hajjaj dan Sufyan Al-Thawri. Dikatakan bahwa Syu'bah bin Hajjaj dan Sufyan Al-Thawri tidak menyebut pada hari Jumat. Oleh karena itu riwayat penyebutan hari Jumat tidak kuat, mukhalafah, menyelisihi riwayat yang tidak menyebut hari Jumat. Ini tidak tepat. Keliru. Mengapa? Karena Hushaim bin Bashir seorang hafiz, seorang yang mutqin, bukan seorang yang lemah. Berarti ziyadah tambahan dari Hushaim wajib diterima menurut para fuqaha dan para muhadditsin, karena ia hadis yang berdiri sendiri, tidak dipertentangkan dengan riwayat Sufyan Al-Thawri dan Syu'bah bin Hajjaj. Oleh karena itu Al-Imam At-Tirmidzi di akhir kitab sunannya menjelaskan bahwa yang jadi pegangan itu apabila ada tambahan riwayat, tambahan lafaz dari sebagian rawi adalah rawi yang hafiz. Dan Hushaim adalah rawi yang hafiz, mutqin, rawi Bukhari dan Muslim. Bahkan ada kisah yang menarik. Hushaim bin Bashir sejak kecil sudah duduk di majelis hadis. Ayahnya melarangnya. Ayahnya penjual ikan. Larang. Tapi Hushaim tetap duduk di majelis hadis. Suatu saat dia tidak hadir di majelis hadis. Maka guru besar di situ bertanya, kemana orang anak yang biasa hadir tadi? Diberitahukan dia sakit. Sakit, mari. Qadi ini, qadi besar. Mari kita jenguk, bangun semua. Jenguk Hushaim. Datang ke rumah penjual ikan ini. Lalu ayahnya Hushaim diberitahukan, ada qadi datang ke rumah antum. Kaget dia, qadi sampai datang ke rumahnya. Saya ini orang apa kok bisa didatangi qadi? Hanya karena anaknya. Maka kemudian dia berkata kepada, ya bunayya, wahai anakku, dahulu saya pernah melarangmu belajar hadis. Sekarang belajarlah. Gitu. Suruh belajar. Yani qadi datang ke pintu rumahnya. Orang besar datang ke pintu rumahnya karena anaknya. Nah itu cerita Hushaim. Dia orang hafiz. Bagaimana riwayatnya ditolak? Setiap tambahan dari perawi yang thiqah maka wajib diterima. Walaupun kawan-kawannya tidak meriwayatkannya. Dan contoh yang demikian di dalam hadis banyak sekali. Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini, saya yakin beliau adalah seseorang yang mensahihkan hadis menggerak-gerakkan jari telunjuk. Karena gurunya yaitu Syekh Albani mensahihkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh belasan rawi. Silakan baca di kitab Al-Masail jilid 2. Silakan baca. Riwayat dari Asim bin Kulayb, dari ayahnya, dari Wa'il bin Hujr. Ada sepanjang yang saya teliti 14 orang rawi yang meriwayatkan dari Asim bin Kulayb. 13 orang rawi meriwayatkan Nabi SAW berisyarat dengan jari telunjuknya. 1 orang rawi meriwayatkan bahwa Nabi SAW menggerak-gerakkan jari dari Asim bin Kulayb, yaitu Zaidah bin Qudamah. Itu harus cermat dengar ngomongan saya ini. 13 orang rawi tidak memberikan ziyadah. Tidak ada ulama yang mengatakan bahwa 13 orang rawi ini menyalahi 1 orang rawi sehingga riwayatnya dhaif. Enggak ada. Dari An-Nawawi sampai Albani rahimahumullahu taala tidak ada yang melemahkan hadis ini. Termasuk Syekh Abu Ishaq sendiri. Padahal di antara 13 orang rawi itu ada imam-imam besar seperti Sufyan Al-Thawri, Syu'bah ada di situ. Ada Sufyan bin Uyainah, ada Abdullah bin Idris, ada Zuhair bin Muawiyah, dan lain-lain perawi thiqat. Bukan hanya 2 orang, belasan 13 orang. Hanya Zaidah bin Qudamah yang meriwayatkan dari Asim, dari ayahnya, dari Wa'il, yang menyatakan bahwa Nabi SAW menggerak-gerakkan jari telunjuknya. Kenapa tidak dikatakan menyalahi? Padahal ini belasan,
Dan ini hanya 2. Kenapa? Karena yang diriwayatkan oleh Zaidah tambahan dari perawi thiqah. Kecuali dia tidak thiqah. Iya. Dia thiqah. Hafidh. Mutqin. Dialah yang meriwayatkan menggerak-gerakkan jari. Hanya 1 orang. Yang lain meriwayatkan hanya berisyarat. Tapi disahihkan oleh ulama. Nggak ada yang melemahkannya. Begitu juga riwayat Syu'bah dengan Sufyan Ats-Tsauri yang tidak menyebut hari Jumat tidak mengapa. Itu riwayat dia. Riwayat Hushaim menyebut hari Jumat wajib diterima. Tidak bisa dipertentangkan. Sebab kalau dengan cara seperti itu semata, maka akan banyak hadis terjadi mukhalafah, pertentangan. Menunjukkan bahwa rawi thiqat hafidh mutqin yang memberikan tambahan, dia mempunyai keutamaan dari yang lain. Nah, ini kan kontradiksi antara 2 takhrij Abu Ishaq Al-Huwaini dengan takhrijnya yang dengan takhrij Usbu dengan apa yang dia katakan. Karena itu tadi di awal saya tidak menyetujui dan saya kira tidak tepat. Karena riwayat Hushaim bin Bashir tadi sahih. Mauquf dihukumi marfu. Berarti kelengkapan hadis itu. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat sebagaimana diturunkan Allah, maka cahaya akan meneranginya nanti pada hari kiamat antara jarak dia dengan Makkah. Wallahu a'lam bissawab.